Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Dian Widiantari dengan NIM 2312071032 dengan Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pariwisata di Bali. Pariwisata adalah sektor industri yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus diperhatikan karena ini adalah hal yang sangat menentukan arah dan masa depan pariwisata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik sekali untuk melihat kebijakan pengembangan pariwisata Bali. Karena Bali mempunyai budaya yang sangat kuat dan keramah tamahannya masyarakat Bali sehingga dikenal oleh wisatawan mancanegara. Masyarakat yang berbudaya dan alam yang indah seperti halnya Bali dengan keunikan budaya dan panorama alamnya yang indah senantiasa menjadi pesona dan daya tarik bagi para wisatawan. Bali terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia. Tak heran, pulau ini menjadi tempat perpelancongan wisatawan mancanegara sehingga peranannya dalam industri pariwisata tidak perlu dipertanyakan lagi. Pariwisata adalah landing sektor yang menandai fokus utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, pariwisata harus mempunyai kebijakan pengembangan yang jelas. Bahkan, ada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan menjadi sumber pendapatan utama. Provinsi Bali pada dasarnya memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata rekreatif. Persoalan yang timbul, apakah kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang dengan tetap menjaga pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, maka SWOT dalam kurung strength, weakness, opportunity, threats terhadap kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Bali berorientasi kepada upaya melibatkan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Dalam kebijakan pengembangan pariwisata mempunyai 4 bidang yang menjadi analisis SWOT, yakni seperti kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata, kebijakan sumber daya pariwisata, kebijakan promosi pariwisata untuk dijadikan salah suatu arah pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berdaya saing. Catatan sejarah pertumbuhan pariwisata di Bali dimulai pada abad ke-8. Pada waktu itu, ada seorang tokoh spiritual agama Hindu dari Pulau Jawa yang bernama Rsi Markandeya. Beliau melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Rsi Markandeya mencoba mencari lokasi yang bisa memberikan kesucian batin dan keseimbangan dari alam. Setelah menelusuri Pulau Bali, Rsi Markandeya akhirnya membangun pura di lereng Gunung Agung bagian selatan. Pura pertama yang didirikan itu sekarang terkenal dengan nama Pura Agung Besaki. Ajaran agama Hindu rupanya diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Bali dan akhirnya merasuk ke tatanan pemerintahannya yang akhirnya menjadikan aturan agama Hindu menjadi aturan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Aturan hidup itulah yang sampai sekarang
masih dipertahankan dan akhirnya menjadikan Bali terkenal dengan pulau penuh ketenangan dan kearifan karena agama yang menjadikan panutan. Penyatuan unsur agama, budaya, dan seni membuat Bali menjadi surga bagi para seniman. Di tahun 1579, seorang warga Belanda yang bernama Cornelis de Houtman terpesona dengan keindahan Pulau Dewata dengan kearifan lokalnya. Dikala Indonesia terkenal dengan hasil rempah-rempahnya yang mengundang negara Belanda, Bali juga terangkat namanya menjadi pulau yang penuh dengan kebudayaan. Dan pada abad ke-20, perjalanan pariwisata ke Bali dimulai dengan datangnya wisatawan asal Eropa yang berangkat menggunakan kapal. Para wisatawan itulah Bali dikenalkan ke seluruh orang dunia sebagai Island of the God. Karena budaya dan agama yang bisa bersatu padu. Dari para wisatawan tersebut, rupanya ada beberapa orang seniman yang melukiskan keindahan pemandangan serta kehidupan di Bali di atas kanvas. Dari lukisan itulah, serta beberapa tulisan dari para sastrawan seperti Dr. Georgius Krauss, membuat Bali semakin terkenal di dunia. Semenjak itu, ada beberapa lukisan dan buku yang mengisahkan tentang kehidupan Bali yang sangat damai. Setelah melihat perkembangan Bali menjadi pulau tujuan wisata, Bali Hotel didirikan sebagai tempat penginapan para wisatawan Eropa tersebut. Hotel pertama di Bali itu didirikan pada tahun 1930, tepatnya di kota Denpasar. Pertunjukan legong pelihatan yang diselenggarakan pada tahun 1932 dan digagas oleh wisatawan Eropa untuk mengenalkan Bali di beberapa negara, menjadikan banyak orang yang tertarik untuk datang ke Bali. Semenjak itulah, Bali banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Gejolak wisata Bali mengalami kemunduran ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia berlangsung. Namun, pada tahun 1556, wisata Bali kembali bergejolak dengan dibangunnya Hotel Bali Beach di tahun 1963 dan selesai di tahun itu. Untuk mendukung kemajuan pariwisatanya, pemerintah Pulau Bali dan pemerintah pusat Indonesia mendirikan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai yang diresmikan pada tahun 1969. Dari bandara bertaraf internasional inilah sejarah perkembangan pariwisata di Bali mulai berkembang dan terus berkembang sampai sekarang. Demikian video tentang penjelasan perkembangan pariwisata di Bali. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.